akhirnya aku ikut apapun itu ilmu, apapun itulah yang aku kenal, aku nggak milih sama sekali tentang itu ilmu hitam atau ilmu putih, aku pasti selalu mencobanya dan aku pasti mendalami. Akhirnya aku main ke tenaga dalam, putihan-putihan seperti itu, kayak narik khodam dan lain-lain, dimasukin ke badan, aku ikutin tuh tadi. Tiba-tiba aku langsung kayak rasanya itu kayak badan ditarik ke belakang gitu, seret gitu, aku muter-muter, akhirnya aku guling-guling, bet, aku nggak ingat apapun. Kowe iki bocah temen sih, wis kena-kena jin gue iki ora duwe awak. Kowe sing gede-gede dadi menungsa duwe awak. Kok kowe menyan, kok kowe sejajen, kok kowe apa bakar dupa, kok ngelakukan ritual mandi, kok puasa dengan tujuan kowe. Kowe iki ora ada utek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MFW yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali lagi di segmen kisah kita, segmen yang sudah lama ya kita mengadakan ngobrol santai bersama narasumber kita ini. Sekarang kita bersama Mas Wildan, tanggane nyong ya, wong Sokaraja. Yang dari Sokaraja Kulon, alhamdulillah. Saya sama Mas Wildan walaupun sama-sama Sokaraja tapi baru kenal dan baru tahu ya, beliau juga ternyata baru tahu ya studi MFO itu adanya di Sokaraja. Ya Mas ya, udah sering ngikuti channel ini belum? Pastilah dari awal. Dari awal? Dari episode apa? Yang paling aku lihat dan paling aku suka sih yang pas itu loh, Dajjal, pasukan Dajjal. Oh yang Dajjal, Jin Dajjal itu ya? Jin Bucin juga iya, terus terutama babat Tanah Sokaraja sih. Babat Sokaraja. Itu paling aku suka. Masya Allah, itu udah lama banget, itu 2 tahun yang lalu ya? Iya, nostalgia soalnya. Iya, alhamdulillah. Saya senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama tangganya dewek, tangga sendiri. Makasih, Tat. Mas Wildan namanya. Beliau punya pengalaman menarik yang mungkin bisa kita petik banyak hikmah dari apa yang beliau alami selama ini ya Mas ya. Pengalaman hidup apa nih Mas yang mau di-sharingkan pada kesempatan kali ini? Banyak ya, Ted. Cuman yang paling benar-benar langsung ke intinya aja lah ya, Ted. Jadi saya ini anak pertama dari 3 bersaudara, laki semua. Nah, ibarat gimana ya? Dari kecil tuh aku emang didikannya sama orang tua udah keras lah, ekstrim ibaratnya gitu. Jadi kayak misal mungkin nggak sama anak-anak lain, kayak misal aku masih main nih, nggak mau pulang dijemput, bahkan ketika jemput itu nggak cuma cukup pakai kata-kata, kadang pakai tindak kekerasan juga, entah mungkin ditarik, dipermalukan di depan teman dan lain-lain seperti itu. Itu salah satu contohnya. Terus seperti itu sampai aku dewasa, dan ternyata setelah aku dewasa kurang lebih umur kelas-kelas SMP kelas 2-an lah. Itu aku di situ baru tahu ternyata ayahku itu seseorang yang mempunyai apa ya, power lah di lingkungannya. Dan itu aku baru tahu setelah aku kelas 2 SMP. Dan itu aku tahu dari warga sekitar, bukan dari orang tuaku sendiri. Orang tuaku tuh benar-benar pinter banget nyembunyiin segala sesuatunya lah. Setelah aku kelas 2 SMP aku tahu, disitulah mulai muncul percikan-percikan lah dalam hati yang kotor ini, Tan. Jadi salah satu contohnya gini, Tan. Aku main ke tempat kemanapun lah, dan kebanyakan orang yang aku mainin, kebetulan kan aku kan suka main sama semua kalangan, entah itu anak muda yang lebih muda dari aku, anak yang seumuran aku, sama anak yang lebih tua dari aku. Contoh seumuran ayahku lah, atau mungkin bahkan lebih tua, itu aku lebih suka. Nah, ketika aku main sama yang seumuran sama ayahku, itu selalunya aku kayak dibanding-bandingin gitu loh. Iki sopo? Oh, ini Wildan ya, anaknya ini ya. Deng beda temen sih karo ayah. Ayah gemen ke pas umuranmu wis bisa ngene ngono. Oh. Saya dibanding-bandingkan. Ya emang sih maksudnya yang namanya orang tua pasti nggak jauh dari anaknya kan. Cuman di sisi lain aku tuh pengen gimana ya, maksudnya setauku kan ayahku itu kan udah cukup lah hal-hal yang negatifnya. Jadi aku tuh nggak mau mencontoh beliau. Tapi lingkungan sekitar itu selalu membanding-bandingkan aku loh
kenapa kok kamu nggak bisa, kenapa kamu nggak bisa, kenapa kamu nggak bisa gitu. Jadi timbullah di hatiku, aku nggak percaya kalau ayahku tuh bisa gitu. Intinya bisa dalam hal something, segala sesuatu yang negatif. Singkatnya kayak gitu. Akhirnya aku tuh penasaran loh, masa iya sih ayahku tuh kayak gitu. Soalnya ketika aku pulang, ketika aku tidur, ketika aku bangun, ayahku masih tidur atau mungkin ayahku lagi sakit, aku tuh ngelihat dengan mata kepalaku yang dengan sangat jelas lah ibaratnya. Ayahku tidur kesakitan, ngerang-ngerang dengan perut buncitnya itu. Jadi aku nggak percaya loh, masa sih orang kayak gini kok seperti mereka yang katakan gitu. Aku nggak percaya inilah. Tapi semakin kesini bertambahnya aku usia sampai SMA, banyak banget problematika di keluarga lah. Ya biasalah masalah-masalah keluarga ya pada umumnya lah seperti itu. Kalau untuk masalah itu sih aku nggak terlalu aku ambil pusing, soalnya kan itu ranah orang tua kan, kita nggak bisa ikut campur tangan, nggak ada hak juga untuk ke situ. Singkat cerita aku saking penasarannya dan saking muaknya maksudnya terus tumbuh dengan orang tuamu kok bisa kayak gini, kenapa kamu enggak gitu. Akhirnya aku mencoba segala sesuatu yang ayahku bisa. Contoh, katakanlah kayak, kamu tuh punya ilmu ini loh, katakanlah kebal mungkin, ya. atau apalah ya sebangsa-bangsa kayak gitu. Zaman dulu kan pasti orang-orang sukanya pakai kayak gituan kata. Cuman aku nih sebenarnya orang yang pakai logika, Tat. Masa sih orang kayak gitu kok kebal katanya. Aku nggak percaya, Tat. Soalnya ya gimana sih, kita ngeliat orang tua kita udah sepuh kan, tidur, perutnya buncit, kesakitan, panas sedikit aja udah ngerang-ngerang kan. Masa sih orang kayak gini kok katanya kebal gitu. Akhirnya aku ikut apapun itu ilmu, apapun itulah yang aku kenal, aku punya relasi dimanapun dan tentang ilmu-ilmu yang kayak gitu, aku nggak milih sama sekali tentang itu ilmu hitam atau ilmu putih, aku pasti selalu mencobanya dan aku pasti mendalami. Cuman anehnya, Tat, ketika aku mendalami sesuatu ilmu, entah itu ilmu putih atau ilmu hitam, yang menurut aku itu ilmu putih hitam ya, Tat, itu orang yang sebagai guru selalu ketika aku mau ikut dia nggak beraninya dia karena nggak berani tuh ngelihat ayahku itu loh. Oh, wah berpengaruh ya. aja sih bu nggak aja sih aku marah sih aja lah nyong maras karo. Nah marasnya karena orang tua itu, Tat. Berarti segan sama bapak. Nah itu di situ aku semakin marah, Tat. Maksudnya emang ada apa sih sama ayahku, kenapa aku sih pada takut semua gitu. Aku ya aku, ayahku ya ayahku, aku beda sama ayahku. Aku pengen, ibarat kata walaupun katakanlah aku terkenal, aku pengen terkenal karena diriku sendiri, karena tingkah lakuku sendiri, entah kebaikan, entah keburukan, intinya tentang perilakuku sendiri, Tat. Buanglah ini sisi ayah nih, buang, buat apa sih orang tua kayak gitu. Itu dulu pola pikirku kayak gitu, Tat. Saking bencinya aku digituin terus sama temen, merembet akhirnya sampai ke setiap kali aku ikut ilmu-ilmu hitam seperti itu, Tat, entah ilmu hitam atau putih, karena gagal terus, pernah suatu ketika aku sampai bener-bener frustasi kayak masa aku udah bisa sih, nyong bocah gagah gede duri berarti ini kok masa sih aku udah bisa ngono loh, sampai segitu frustasinya, Tat. Akhirnya waktu itu singkat cerita Epic udah aku nggak main, terus akhirnya aku main ke tenaga dalam, putihan seperti itu, kayak narik hodam dan lain-lain dimasukin ke badan. Aku ikutin tuh, Tat. Ilmu-ilmu aku rapalin apa segala macam. Wah, menarik itu. Jujur aku udah sampai sekarang aku tuh udah lupa, Tat. Soalnya aku udah bener-bener terbuang semua, maksudnya aku nggak pengen inget-inget gitu. Ritualnya apa yang dulu pernah Mas lakukan? Ada puasanya enggak? Puasa mutih itu pasti. Berapa hari itu? Semampunya kita. Cuman intinya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau bisa weton kita diapit. Jadi kayak misal weton Selasa, ya Senin, Selasa, Rabu kayak gitu. Oh. Cuman aneh sih, Tat, maksudnya ada di tempat ini kayak gitu, di tempat sana beda lagi. Lain tempat lain cara kayak gitu, Tat. Sampai aku coba-coba semua tuh. Nah, singkat cerita di situ tuh tadinya yang ikut orang banyak, Tat. Di apa sih namanya, perguruan lah, mungkin bisa dikatakan gitu ya. Di perguruan ini yang ikut banyak, Tat, ada sekitar 20 orang. Tapi seiring berjalannya waktu, sisa 2 orang doang. Sisa aku sama temanku 1 yang bertahan tuh, yang bener-bener mau serius loh. Nah, ketika itu aku ngeliat temanku tuh ada istilahnya namanya hadiran. Hadiran itu jadi kayak ngambil hodam. Nyambet lah istilahnya. Ya, aku nggak tahu itu intinya, aku taunya hadiran ya.
ketika dia hadiran, aku ngeliat badannya dia kok gerak-gerak sendiri gitu loh, guling-guling kayak gitu di lapangan. Nah aku berusaha ikut kan, gimana sih caranya aku? Itu kayaknya asik banget, tuh keren. Kayak gini kamu tinggal kayak gini aja, terus kamu pengen minta hadiran Khodam apa mungkin? Ya? Oh ya udahlah, baiklah aku coba. Waktu itu pengennya Khodamnya apa? Jujur waktu itu sih aku apapun itulah, yang penting jadi. Gitu. Soalnya aku udah bener-bener frustasi loh, aku nyoba ini nggak bisa, akhirnya apa aja silahkan gitu loh. Saya menawarkan diri untuk apapun itu, silahkan gitu. Akhirnya setelah itu aku baca, cuman agak aneh sih. Waktu itu mungkin orang yang mengajarinku bahasa untuk hadiran itu mungkin dia nggak ngasih 100% bacaan fullnya. Jadi cuman awalan aja. Caranya tuh kayak gini. Tapi penutupnya nggak dikasih aku loh. Jadi aku udah seret. Udah aku bodo amat, intinya di dalam hati lah. Udah aku bodo amat, pokoknya aku harus jadi. Apapun itu aku harus bisa. Iya. Aku nggak peduli itu mau apapun. Tiba-tiba aku langsung kayak rasanya itu kayak badan ditarik ke belakang gitu. Seret gitu. Aku muter-muter. Akhirnya aku guling. Aku nggak ingat apapun. Intinya itu aku berasa kecil banget. Lingkungan sekitarku gelap banget. Itu nggak tahu aku di lingkaran atau mungkin di kotak atau segitiga, aku nggak tahu. Yeah. Intinya bulat dan aku kecil banget. Aku bisa ngelihat depan, belakang, atas, bawahku. Sekelilingku aku bisa ngeliat. Cuman aku nggak bisa gerakin badan. Seketika itu kondisi jadi panik kan. Aduh, ini anak kenapa gitu. Pada panik nih, pada berusaha. Itu pingsan apa kesurupan waktu Mas kondisi kayak gitu? Mungkin kesurupan, Mungkin. Itu masih mungkin. Soalnya jujur sampai sekarang pun aku masih nggak percaya tentang hal-hal kayak gituan. Walaupun mungkin kata temen aku udah bisa sampai kayak gitu tuh. Cuman ya aku orangnya logika lah. Akhirnya untuk sekarang aku logika. Dan aku menampis bahwa itu aku bukan kesurupan gitu. Iya. Itu cuman ya mungkin halusinasi lah gitu. Sugesti saking frustasinya gitu maksudnya. Nah udah gitu, aku ngeliat teman-temanku tuh pada ngobatin aku loh, biar aku sembuh. Ada yang megangin jempolku, ada yang megangin kepalaku, apa segala macam. Cuman menurutku anehnya ada yang megang jempolku, tiba-tiba dia langsung mental jauh banget, wah gitu loh. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak bisa ngomong. Ya? Nah, keren banget, Bok. Jurus katak. Terus pokoknya di situ aku bingung lah. Sampai akhirnya aku tuh ngeliat teman-temanku kasihan. Ini dia pada nggak bisa ngobatin aku siapa sih. Akhirnya aku berontak di badanku sendiri. Siapapun kamu yang nguasain badanku, keluar. Ini badanku. Aku nggak mau tahu kamu. Oh bagus ini. Pokoknya keluar. Ngalih berarti gitu loh. Sapa poesi berarti. Nyong mlebu, nyong kudu nyong. Kenyong. Akhirnya aku sembuh sembuh dengan sendirinya. Wah ini keren nih teman-teman. Maaf saya potong dulu ya. Ini banyak sekali kasus-kasus orang kesurupan yang dia nggak bisa ngontrol dirinya. Kenapa? Karena dia nggak ada keinginan untuk betul-betul menguasai diri. Yeah. Ini keren ini kisahnya Mas Wildan. Jadi beliau itu waktu dimasukin Khodam, waktu hadiran gitu ya. Walaupun ya mungkin kalau dalam tinjauan ilmu psikologi bisa dibilangnya DID, ya, dissociative identity disorder, ya, kehilangan identitas pribadi gitu. Tapi memang kalau dari segi kacamata Islam ya bisa jadi itu memang jin. Ya, ketika jin itu ngerasuk kan dia ke otak, apalagi tadi ngelihatnya kayak dikotakan gitu ya, kotak kecil ya. Nah, ketika dari dalam diri betul-betul kepengen menguasai dan mengusir setan yang lagi mau ngambil tali kekang kesadaran ya, maka saat itu juga walaupun nggak diobati bisa sembuh. Ya. Makanya ini yang paling penting dalam proses ruqyah adalah membangkitkan motivasi manusianya, motivasi untuk sembuh. Intinya kang awake dewek gitu. Betul, intinya kang awake dewek. Maksudnya intinya adalah dari diri sendiri. Mau sembuh ya harus ada dari diri sendiri. Doa pasti itu nomor satu. Kemudian tentu doa ini plus tawakal. Kemudian baru ikhtiar dengan diri sendiri. Jadi tadi yang Mas Wildan sampaikan bisa dipraktekkan itu. Untuk teman-teman yang udah diganggu jin ya, kerasukan sampai bertahun-tahun, sampai belasan tahun, sampai puluhan tahun, coba cross check. Jangan-jangan sudah kehilangan semangat untuk mengendalikan diri sendiri. Jangan-jangan malah kehilangan identitasnya diri sendiri. Sehingga tali kekang itu diserahkan sama jin dan pasrah gitu aja, seakan-akan jin itu kuat banget. Padahal enggak. Aslinya enggak ya. Waktu jenengan gelempangan itu terus ngalih itu. Ngalih itu artinya awas. Tiba-tiba langsung gitu. Ini badanku gitu. Nah, betul, Masya Allah. Langsung sadar.
Dan ya yang namanya orang lain Tat, dikirain itu temanku pada ini gara-gara aku gitu. Tapi aku yakin 100% enggak, itu emang gara-gara aku sendiri gitu. Kadang-kadang pede ya. Iya, cuman kan ya oh iyalah aku gituin aja. Oh iya. Nah, di situ aku mulai agak sedikit akhirnya ragu dalam hal-hal keilmuan kayak gitu, Tat. Betul. Singkat cerita aku merantau, tapi di situ aku tetap masih emosi dan dendam sama orang tua. Aku merantau ke Depok. Di sana kebetulan aku dapat teman-teman yang bagus lah, dalam arti setiap malam Jumat kita ada selalu acara rutinan ngaji, terus pokoknya baca-baca kayak gituan terus lah. Dan di situ juga ada salah satu Habib Brito, orang Pekalongan kalau nggak salah, maaf kalau salah. Nah, ketika di situ aku akhirnya bertanya dan akhirnya aku mendapatkan jawaban yang selama ini aku butuhkan gitu. Aku tanya gini, Bib, maaf mau tanya, saya ini orang awam Bib, maaf kalau kata-kata saya atau pertanyaan saya ada yang menyinggung. Soalnya saya orang awam Bib, saya mau bertanya nih Bib. Sebenarnya derajat manusia itu sama dengan hal-hal seperti itu tuh gimana Bib? Tinggian siapa? Sama jin maksudnya? Soalnya saya dulu itu rela melakukan apapun, dengan bodohnya rela melakukan apapun agar makhluk-makhluk seperti itu tuh mau untuk ikut dengan saya. Saya udah melalang buana lah ibaratnya gitu. Buat ngalahin orang tua saya dengan tujuan untuk ngalahin orang tua saya. Tapi kenapa nggak bisa? Udah mandi di tuk-tukan kali, pertemuan temburan sungai, ya, itu kan paling mistis kan ibaratnya gitu. Di sungai mana waktu itu? Ya kali Pelus kan anak ya. Iya. Kan bokap kan. Yang ngasih mentas-mentas pacet tok apa segala. Pacet itu lintah kecil itu. Masya Allah. Gokil lah, jadi masalahnya sebenarnya biasa. Saya dibodohi jin ya? Iya, nah akhirnya jawabannya itu gokil banget menurutku. Maksudnya realistis Pak. Dan akhirnya benar-benar otakku yang tadi sempit tuh buka banget. Dia jawab gini, udah dikatakan jelas manusia itu makhluk yang paling sempurna karena kita tuh memiliki akal dan intinya tubuh fisik gitu. Nah bangsa-bangsa jin itu dia tuh nggak punya tubuh fisik. Betul. Kenapa kok kamu, ya Habib memang agak sedikit kasar sih ngomongin aku, soalnya mungkin karena kita udah terlalu dekat sih ya, jadi nggak ada rasa kayak gimana-gimana gitu. Kok ini bocah temen sih, wes gena-gena jin gue ini orang dua awak, kowe sih gede-gede dari menungsan dua awak, ibaratnya kok gue menyan, kok gue sejajen, kok gue apa bakar dupa, kok ngelakukan ritual mandi, kok puasa dengan tujuan gue ini kurang ada otak deh. Sebenarnya ya tanpa kok ngelakukan hal-hal gue, bangsa-bangsa gue jadi pengen buat ngelumerin awak kayak kok, pengen ngerasakan awak kayak kok apa segala macam. Tapi ngapa kowe dengan merendahkan harga dirimu sendiri ben bisa karena ngetut. Ya akhirnya di situ aku benar-benar kebuka semua pikirannya loh. Kayak aku hina temen ya, iya tolol juga aku ya, ibaratnya dulu kan zaman-zaman masih SMA lah, lulus sekolah kan orang tua ngasih duit paling 2.000 gitu kan. Itu dengan bodohnya sama aku buat beli kemenyan, buat beli kembang, nyuri kembang di tempat tetangga kan, mawar merah, mawar putih, kantil, itu kan nyuri-nyuri semua. Soalnya kita nggak ada modal, untuk ngelakuin hal-hal kayak gitu, ngasih makan mereka. Ibaratnya kan secara tidak langsung kan kita bikin kayak perjanjian atau kontrak kan. Kiloan apa nganan, ayo milihnya yung ngotong pani terus kayak gitu. Nah, nggak sajen mana? Nah, Habib itu tuh menjelaskan kayak gitu lah, kurang lebihnya loh. Pokoknya bocok. Dari situ akhirnya aku sadar, pikiranku kebuka, bener-bener kebuka. Aku pulang dari Depok, teman-temanku yang pada ngepek yang menurutku dekat sama aku, tak panggilin semua dakwahin sama aku. Masya Allah, keren. Maksudnya, ngene, apa ya? Kok esi pengen batiran karo aku, harus ngepek maning. Harus dolanan hal-hal sing kayak maning. Nek tujuannya kok melestarikan budaya kuda lumping, it's okay, aku setuju Pak. Cuman, nek bisa, maksudnya kemusyrikan kayak gitu sing kok apa segala macam, nek bisa dihilang lah. Aku ngomong kayak gitu. Bagus. Cuman dengan bahasaku sendiri. Ada beberapa temanku yang akhirnya menerima kata-kataku dan ada juga beberapa yang akhirnya malah menjauhi aku loh tadi. Kayak siapa sih kuwi itu? Wong wingi-wingi kayak gue kok. Nah, seperti itu. Kemarin aja kayak gitu ya. Sekarang ngapain merintahkan untuk jauhkan gitu. Siapa kue gitu. Siapa kue. Ya, singkat cerita kayak gitu lah. Terus akhirnya mulai dari situ aku bener-bener akhirnya untuk ilmu-ilmu yang kayak gitu itu bener-bener aku jauhin dan nggak tahu kenapa, entah di satu titik apa, sampai sekarang pun aku jujur masih penasaran banget.
penasaran Mat, kenapa kok sekarang aku bisa udah damai sama ayahku. Masya Allah. Aku udah damai tuh, udah hopeng lah, kanca kental lah ibaratnya lah. Ibaratnya Itu gimana kok bisa sampai? aku nggak tahu. Bahkan dulu tuh aku sempet sampai bilang kayak gini Tan, nyong mending lahir kang anaknya tukang becak ketimbang anaknya kok. Nyong Sampai anaknya kok sebenci itu ya? Ya, aku Itu diucapkan secara langsung apa dalam hati? dalam hati. Cuman sebenarnya ada satu momen, ya intinya ayahku habis kulup mungkin, emosinya terlalu meluap-luap, dia main fisik ke saya, dan akhirnya saya gimana ya, setelah dihajar jeder, saya benar-benar merasa hancur semuanya loh, badan sakit, hati juga sakit. Dan ketika ayahku keluar rumah, nutup pintu, di situ aku langsung ngomel semuanya, unek-unekku aku keluarin semuanya. Di situ ada ibuku nangis-nangis apa segala macam. Di situ intinya unek-unekku tuh aku keluarin semua loh. Tapi nggak berani di depan Nggak berani, bapak? iya. Dan ternyata Tat, itu ayahku masih di depan pintu. Masa? Dia denger, Iya. dia masuk dalam rumah, ya udah, ayah emang kayaknya udah nggak pantas jadi bapak buat keluarga ini. Ambil-ambil baju, pergi dia. Dan di situ juga, itu kan aku posisi kaki sini aku lagi tiduran di tungkak itu, itu kan itu. Ngilu Aku bisa. ngerasa kayak patah kayaknya gitu. Cuman aku bodo amat, aku mikir ayahku pergi, aku berarti juga pergi gitu. Akhirnya aku ikutan pergi tuh. Aku pergi, cuman aku cuma sekedar muter-muter lah, terus pulang lagi gitu. Tapi nggak selang lama, 3 harian lah, ayahku pulang, akhirnya di situ kita berdamai lah. Cuman nggak damai 100%, cuman sekedar yaudahlah ayah nggak bakal kayak gitu lagi kamu, gitu apa segala macam. Jane ayahnya sayang Epol kan Mas Iya, Wildan. aku tahu itu. Sekarang akhirnya ternyata ayahku tuh, ibaratnya aku ya Tat, orang di dunia ini yang paling aku respect selain Nabi Muhammad, ayahku. Masya Allah. Ayahku Tat. Mungkin emang cara dia didik aku salah, mempermalukanku di depan teman-teman, lagi anak-anak tongkrongan itu Tat. Boleh ora, aku disit lah, bilang tebe teka kowe. Boleh ora. Ayahku kan kerja di satpam dulu, pakai sepatu satpam, Tat, aku ditendang. Duar. Di depan teman-temanku Tat. Akhirnya efek itu kan ketika aku besoknya main lagi ke tempat temanku itu di perempatan, di daerah sini kan ada tuh perempatan. Kita biasa tongkrongan di situ kan anak-anak kampung kan. Katakanlah di situ ada 10 orang, aku datang, ntar 2 orang nyimpe, aku beli rokok dulu ya, Oh. berapa orang lagi nyimpe, akhirnya aku sendirian Tat. Jadi dijauhin ya. Nggak Aku enak jane sih jane. Ya, aku tahu teman-temanku tuh nggak enak, mungkin takutnya dikira ngajarin aku yang nggak bener atau apa segala macam. Soalnya kadang aku pulang ke rumah, tanganku ini dicium sama orang tua, bekas ngerokok atau enggak gitu, bau rokok apa enggak di tangan. Kalau bau udah aku tekan pret gitu. Terus mulutku ketika aku tidur kadang tuh dicium bau minuman atau enggak. Ya ibarat gimana sih Tat? Oh, saking menjaganya orang tua Nah itu itu, sebenarnya. saking Ya, dia protektif ke aku, tapi bodohnya aku Tat, aku baru tahu ketika aku dulu tuh, ketika sekarang gitu loh, kenapa kok dulu aku benci banget gitu loh. Kenapa aku baru dikasih kesadaran, kenapa sekarang gitu loh. Itu tok sih yang aku benar-benar nyeselin loh. Dan pertanyaanku cuma satu Tat, mohon bimbingannya, kayak misal dulu kan aku pernah ilmu-ilmu kayak gitu tuh, aku cobain, ya emang nggak bisa. Dan menurut teman-temanku yang indigo, itu katanya emang nggak ada yang mau ngikut ke aku, karena katanya power dari ayahku itu terlalu besar. Katanya, cuman aku tetap bullshit lah, aku nggak percaya gitu. Cuman ya kalaupun ada, tolonglah Tat, minta tolong ikuti bersihan sekalian. Aku takutnya di situ. Sebenarnya kayak gini, kalau misal kita mau ngecek ya, misal ini untuk Mas Wildan atau teman-teman yang ada di rumah, ngecek apakah di diri kita, misal dulu pernah berkecimpung dalam dunia-dunia magis seperti itu ya, walaupun kedoknya itu kayak tari-tarian, bela diri atau yang semisalnya, cek aja. Karena satu yang saya tekankan di sini, orang diganggu jin itu nggak mesti kerasukan. Karena gangguan jin itu nggak hanya kesurupan aja, nggak hanya ngerasuki manusia aja, dia bisa menimbulkan was-was, kemudian mengombang-ambingkan emosi manusia, kemudian membuat manusia itu tidak bisa move on dan tidak bisa memilih jalan hidupnya. Jadi bingung tuh, serba takut, serba parno, mau ngelangkah ini, misalnya mau bisnis ini takut, misalnya mau daftar kerja ke sana takut. Nah ini kan was-was juga sebenarnya ya, dan itu adalah bibit-bibit setan. Atau misalnya
khususnya ibadah, dalam perkara-perkara ibadah. Aku 3 tahun nggak pernah sholat. Dari 3 tahun terakhir ini? Iya. Nggak pernah sholatnya karena apa? Kayak itu, sama. Terhalang? Bukan. Terhalang untuk gerak gitu atau bagaimana? Sebenarnya nggak terhalang untuk gerak sih, gerak masih bisa. Cuman ngerasa kayak sama kejadian waktu kayak aku pas khodam itu masuk, jadi aku kayak ngerasa kecil banget. Tapi yang natap aku ini kayak serasa Tuhan gitu loh, serasa Allah. Nah aku tuh takutnya gini, Ted. Iki aku karena saking khusyunya atau karena aku saking lamanya nggak sholat, atau karena aku terlalu banyak hal-hal yang negatif itu loh. Itu sebenarnya gangguan memorial yang dulu waktu masa hadiran khodam itu kan pernah melihat seakan-akan kayak ada yang menyaksikan dari luar ya, masnya. Kan ngecil terus kayak ada yang menyaksikan dari luar. Itu teman-temanku yang ngeliatin tuh. Enggak, bukan selain teman-teman loh. Enggak, aku nggak ngerasa. Nggak ngerasa kayak gitu. Ya, yang lebih aku rasain malah ibaratnya kayak lensa kamera gitu loh. Aku bisa ngeliat teman-temanku nih sekitar depan, belakang, bawah, atas. Aku bisa ngeliat. Cuman aku nggak bisa ngomong. Aku bisa denger juga, tapi aku nggak bisa ngomong. Setengah raga sukma itu. Mau keluar tapi masih setengah-setengah. Nah, tapi ketika aku ngomong udah keluar, selesai udah masalah. Nah, yang natap seperti itu ya jelas itu bukan Tuhan dan bukan ihsan yang ihsan tuh nggak bikin was-was. Nah itu, aku takutnya di situ. Ihsan itu kan perasaan kita itu beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau nggak bisa berarti harus meyakini Allah melihat kita. Tapi kalau sudah sampai membuat manusia sampai takut untuk sholat, yaitu setan. Itu jin yang menyerupai dan menghembuskan bisikan waswas di dalam hati. Wujudnya bisa apa aja, bisa kayak ada sesuatu yang natap dan itu besar sekali. Iya, rasanya kayak gitu. Ada yang bisikan-bisikan dalam hati. Kayak Naruto pas lagi ketemu. Gimana lah. Kayak ketemu Kyuubi ya. Lagi dikurung. Cuman ini nggak ada kekangnya, nggak ada jerujine itu loh. Gitu. Memang kalau kita bicara sholat apa yang Mas rasa? Ini kan belum sholat asar berarti ya? Ini kan sore. Kita tag ya. Kita bicara sholat ini apa yang Mas rasa? Di sini tuh tadi kayak pengen muntah dan aku ngeliat Ustadz tuh kayak pengen gimana gitu. Cuman aku tahan sumpah. Celeh ya? Tadi. Iya, jujur iya. Ya, jadi kayak siapa kowe gitu, berarti gitu loh. Aku sih siapa berarti gitu. Cuman aku tahan. Kayak nantang gitu. Aku nggak mau alay gitu loh, nggak mau lebay. Aku sih siapa ngalih lah sih nawa kayaknya ngalih lu nggak usah. Betul. Kayak lah ibaratnya gitu loh. Mas Wildan pernah ngelihat hal-hal gaib enggak? Dalam artian penampakan, bukan hal gaib sebenarnya, itu penampakan jin gitu. Mungkin pernah. Tapi aku nggak mau terlalu mempercayai itu lah. Ya. Jadi dulu pas aku kecil, itu kan berarti kan pas aku kecil kan ayahku lagi giat-giatnya ya, kayak gitu kan. Hal-hal kayak gitu lagi ayahku giat-giatnya lah. Itu aku pernah duduk nongkrong pas waktu maghrib di depan rumah ayahku, itu kan ada pohon rambutan gede banget. Pohon rambutan gede banget. Aku lagi nongkrong, tiba-tiba tuh aku lihat orang tinggi besar berbulu, cuman bulunya merah. Kayak Susanone Sasuke itu loh. Susanoo apa? Sasuke. Punya Itachi. Itachi iya, kurang gitu. Ya, cuman merah, merah-merah kayak gitu loh. Ini kita penggemar Naruto ini. Sebenarnya aku Black Clover gitu man. Oh, Black Clover. Nggak apa lah. Wibu juga sama-sama. Sama Ted. Nah, aku tuh ngelihatnya dia itu posisi, aku lagi duduk lah, tongkrong. Aku masih kecil. Aku dilangkahin, Ted. Bener-bener dilangkahin, Ted. Terus nggak lama, ibuku langsung, Wildan masuk maghrib. Aku masuk. Terus agak dewasa lagi, juga aku pernah. Cuman bukan melihat makhluk-makhluk kayak gitu sih. Jadi kayak sebesar bola voli, cuman warnanya kayak gini tuh. Kuning keemasan gitu ya. Iya. Dan itu di atas rumahku. Banaspati. Maybe ya. Istilahnya orang Jawa kan kayak gitu. Mungkin iya sih. Nah itu posisi aku lagi tongkrong. Biasanya bar maghrib ya? Gue itu jam 12 malam malah Ted. Oh malah jam 12 ya. Jam 12 malam. Aku lagi ngerokok di depan rumah. Jadi rumahku di sini, aku lagi ngerokok di sini, aku ngerokok. Aku ngeliat di depan, di atas rumahku maaf. Lip begitu langsung hilang. Nah cuman itu doang sih. Oke. Langsung rugi aja yuk. Kan ada gitu. Masalah ya, penjahat kalau sampai menghalangi Mas Wildan nggak sholat. Mas Wildannya udah punya bekal sebenarnya, Masya Allah. Jadi enggak. Dari tadi badanku pengen buat gitu loh. Pengen apa? Pengen gitu loh.
Wah, ya. Cuman enggak, aku nggak mau alay. Aja, jangan sampai. Pokoknya boleh. tetap ini tubuhnya Mas Wildan bukan jin. Kita kalahkan insya Allah dengan izin Allah. Biar mereka itu keluar 100%. Mas Wildannya kalau sholat juga nggak was-was. Ya, Bismillah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون